Buat gue bisa berubah alhamdulillah sampai hari ini. Nah itu tahun berapa tadi? Tahun 2013 itu? 2013. Nah itu ada kejadian nggak sih yang istilahnya yang Allah itu menyentil lu gitu loh? Ini loh, lu tuh salah gitu. Ada nggak kejadian? Ada, gue lagi mabok. Terus? Gue habis berapa botol gitu, terus ada orang-orang bilang satu majelis terbesar di Indonesia aja. Di Indonesia itu satu majelis. Penasaran dong gue. Sedangkan pemimpinnya pas meninggal aja itu gue lagi di Bali, pemimpinnya meninggal itu gue di Bali. Jadi tahu di TV kan gue, tahu di TV. Pas gue pulang, ternyata orang lingkungan gue ngaji ke situ. Penasaran. Gue minum, gue masih minuman belum habis. Orang-orang ngomong malam Selasa kesini gitu kan. Kepo dong gue. Gue tanya, gue bisa nggak? Ada satu teman gue sampai hari ini, dia bilang belum, bukan saatnya bang gitu. Tapi setelah proses kesininya, gue tahu cuma dua doang sih. Gue tangkap dengan nggak pernah mau buruk sangka sama dia. Mungkin dalam belum saatnya itu posisi gue lagi mabok, mungkin. Kedua, waktu juga kali yang menentukan. Tapi gue percaya di situ orang yang dijolimin di muslim itu doanya terjabah. Itu tuh gue di hati gue nunjuk dia suatu saat lu sama gue lebih istiqomah gue hadir ke majelis itu. Sampai hari ini mudah-mudahan orangnya dengar ya. Sampai hari ini orangnya agak ilfil sama gue, gitu. Tapi dia baik. Gue nggak pernah mau nyalain orang, tapi dia baik. Dia yang support gue. Berarti salah satu orang yang lu tadi bicarakan itu yang mengajak lu dalam tanda kutip untuk hijrah ya? Iya. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung. Ya ibaratnya yang berjasa dalam hidup lu lah ya. Iya. Oke. Nah ini kan proses lu dari dunia malam, dancer, kemudian tadi titik baliknya di 2013 itu. Ada nggak sih hal yang tersulit ketika lu tuh istilahnya kan tadinya dengan kemewahan, dengan gaya hidup yang bebas gitu kan, yang nggak ada batasan, tiba-tiba lu hijrah, kan harus banyak yang harus istilahnya dirubah pola hidup lu, nggak boleh inilah, karena kan kita adalah koridor Islam itu, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ada nggak titik ketika lu, oh gini banget sih lah ya, gue hijrah, ada nggak seperti itu? Materi paling ya, paling berat buat gue dulu awal-awal materi. Emang Allah kasih jalan gue awal-awal gue hijrah materi nggak susah, tapi proses tahun 2 tahun gila sampai nol, bisnis gagal, sebagai gagal gitu. Keluarga nggak percaya, keluarga gue aja 5 tahun baru percaya gue hijrah beneran, gitu. Lingkungan sampai hari ini ada ustadz yang nggak percaya gue hijrah gitu, gitu. Tapi gue selalu mendisiplinkan diri gue, selagi itu benar ya gue jalanin, selagi gue nggak pernah dengerin omongan orang. Gitu. Mungkin poinnya itu aja. Pernah nggak ketika lu sekarang kan udah hijrah gitu ya, mungkin waktu awal-awal di proses hijrah lu itu sempat terpikiran karena gue balik lagi deh ke tempat yang dulu, ada nggak? Nggak pernah. Malah orang-orang yang bilang kayak gitu. Jadi mungkin dari mulut orang-orang itu gue mau motivasi diri gue nya nggak balik lagi. Pasti lu balik lagi, gitu kan? Besok juga balik lagi gitu. Alhamdulillah, sampai hari ini ya, alhamdulillah gitu. Setiap ketemu orang pasti gue minta doa. Tapi pernah nggak ada teman-teman lu yang waktu di dunia malam itu datang ke tempat lu, mungkin ketemu di mana kah, untuk ngajak, ayolah kita main lagi ke? Banyak tapi paling di sekitar lingkungan. Lu nggak sampai tergoda lah ya? Nggak. Sampai hari ini juga gue masih menemani mereka untuk minum. Tapi gue ada misi tertentu dong, gitu, ngajak mereka. Ya satu dong, inget sholat aja paling ada. Tapi gue alhamdulillah nggak tergoda, karena prosesnya hilang minuman aja berat banget gitu kan, banyak. Apalagi untuk narkobanya dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kesibukan lu apa nih? Karena dia lu bilang gue adalah nemenin itu, cuman nemenin untuk arah yang benar. Apa itu bagian dari profesi lu sekarang? Bisa jadi. Gue bisa mengisi waktu luang untuk mereka. Kayak gue buka konseling juga. Biasanya gue bukanya itu untuk kayak narkoba, HIV, terus sama IMS, infeksi menular seksual juga gue buka, pranikah,
ya, sex education, terus sekarang mungkin karena gue udah pernah proses cerai, sekarang gue buka konseling perceraian juga, terus proses hijrah juga, paling hapus tato dan sebagainya gitu. Berarti kegiatan lu nggak jauh-jauh dari sebetulnya hal-hal yang itulah ya. Gue denger-denger kan kayaknya dulu lu konsen di tentang dunia HIV itu ya. Lu sebagai apa lu di situ maksudnya dalam arti ketika mungkin ada orang yang memang positif, kemudian lu mendampingi mereka, kan mereka pasti butuh kayak semacam support. Iya. Nah lu di seperti itu tuh. Itu karena mereka nggak butuh obat sih, mereka nggak butuh obat kebanyakan, tapi mereka butuh pendampingan, menenangkan diri mereka. Apalagi di golongan komunitas kayak model PSK atau di komunitas LGBT, mereka tuh butuhnya pendampingan karena kan belum tahu keluarga mereka itu tahu bahwa dia LGBT. Karena mereka udah pas saat tahu dia positif ODA, dia galau loh. Galaunya tingkat dewa loh, tinggi. Itu ada orang yang dekat dan nggak mungkin dia juga bisa langsung kebuka ke kita, gitu. Makanya seorang pendamping itu, pendampingan untuk khususnya untuk HIV itu biasanya orangnya nggak boleh cerita ke orang lain, gitu. Kayak sumpah gitu. Berarti lu banyak nyimpen ya rahasia-rahasia mereka? Banyak. Alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah bongkar. Sampai kemarin terakhir yang mati, gue nggak bongkar. Tapi orang-orang tahu dia sakit itu. Lu punya komunitas itu nggak? Kayak lingkar apalah namanya untuk yang khusus-khusus dengan ODH itu? Ada di Bekasi. Apa namanya tuh? Dulu sih karena kayaknya nih nggak tahu, lupa sekarang ya. Okay. Tapi ada di Bekasi. Pokoknya ada di Bekasi. Tapi biasanya sekitar puskesmas Bekasi dan rumah sakit tertentu di Bekasi yang besar itu mereka menyediakan kok untuk tes HIV, IMS free. Biasanya konseling. Biasanya pendampingan itu larinya ke komunitas. Biasanya yayasan ya. Larinya. Nah, ini mudah-mudahan nih dari teman-teman yang lihat channel YouTube kita, ketika mungkin katakanlah ada teman-teman ya yang mungkin positif gitu kan. Ini ketika konseling kemana nih? Kemana Ruth? Maksudnya ketika konseling kan tadi lu bilang bisa aja hubungin gue juga Pak. Oke gitu ya. Boleh lah nanti boleh. Nanti kita ini cantumin nomor handphone lu ya. Nomor handphone, terus paling gue dampingin ya semampu gue, terus gue kenalin dokternya bagaimana cara untuk persyaratan kita sebagai ODA yang baik, rutin pendampingan minum obat, karena banyaknya orang yang nggak pernah mau minum obat itu untuk peredahnya itu kan karena nggak ada pendampingan aja sih sebenarnya, karena mereka balik labil lagi lah, jadi lebih hancur lagi, gitu lebih down lagi daripada orang-orang yang normal gitu. Kan tadi lu berangkat dari itu ya, istilahnya lu ketika lu mencapai titik balik, lu masuk di sebuah majelis itu yang besar itu, ada tidak sih di pendampingan itu lu nyelip-nyelipin nilai agama ya, semangat sholat, sering doa terus, jangan pernah putus asa. Jangan putus asa ya, paling baik sih nggak usah di situ di tempat malam aja kalau misalkan itu ya gue masukin itu dan gue nggak pernah malu selagi gue bener ya gue nggak malu gitu. Dan itu konselingnya bebas ya, dalam artian nggak hanya untuk muslim aja kan? Kalau untuk konseling HIV nggak untuk muslim, bebas. Berarti lo memang terbuka lah ya. Terbuka. Kalau untuk konseling HIV, IMS, gue bebas. Nggak ngeliat agama. Nggak ngeliat agama, nggak ngeliat ras. Kecuali kalau konseling yang lain-lain gitu. Oke, satu pertanyaan terakhir nih Ruth, untuk yang di luar sana yang istilahnya masih dulu pernah ya kayak hidup di dunia lu waktu dulu lah, terus sih ada pesan-pesan nggak sih untuk mereka agar ya menyudahi lah gitu atau apa? Ya gue paling bisa ngingetin ke mereka dan buat ngingetin diri gue sendiri, kalian gak capek gitu. Makin lama makin tua. Jelas banget di Islam itu 40 tahun itu kita harus tobat loh gitu. Kalau 40 tahun itu kita masih belum tobat, itu kita paling apes. Coba umur kita berapa sekarang? Gitu kan. Makin lama makin tua, makin lama hafalan. Kita ngaji paling denger doang. Yang mudah-mudahan yang untuk para anak muda, generasi para muda ini ya, ya belajarlah untuk mengurangi gitu. Apalagi ini udah akhir zaman, fitnah udah banyak, segala-gala jenis apapun dikeluarkan gitu kan. Sekarang udah di media sosial aja orang udah nggak berani hubungan sesama jenis di publik gitu kan, mau sama jenis publik gitu kan, karena Indonesia negaranya
enak aja gitu kan, padahal udah dicibir-cibir gitu. Sekarang sesama jenis wanita, tapi gue jujur ya, ini gue ngomong soal agama ya. Tapi kalau untuk ngomong pribadi gue sebagai manusia, gue nggak pernah judge mereka dan stigma mereka, oke? Gitu. Ingat ya, jangan salah paham ntar. Gue nggak pernah stigma mereka mau LGBT kayak mau mereka kerjanya apa. Tapi ini gue ngomongin soal agama. Kalau soal agama gue pahit, gitu. Karena gue pernah ngalaminya semuanya. Berarti kalau soal agama yang dilarang sama umat Muslim, agama Muslim, ya kita nggak boleh, gitu. Karena lu Muslim gitu. Karena gue Muslim. Untuk agama yang lain terserah, gitu. Oke.